kita bersama dalam ibadah online Starkid. Walaupun kita masih online, tapi kita tetap harus bersemangat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena dengan beribadah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita beribadah bersama kakak-kakak dari Starkid. Tuh, lihat ya, cantik-cantik kan? Sama Kak siapa ya? Kak Dwi, Kak Yuli, Kak Mayang, dan satu lagi yang penting, kalau nggak ada beliau nggak ada musiknya ya. Nggak seru, betul, sama Kak Santo ya. Dan yang di belakang layar yang selalu menemani kita syuting, yang ngedit dan lain-lain itu adalah Kak Gilang. Nggak bisa lambai tangan karena dia di belakang kamera ya Dede ya. Sama Kak Lintang ya. Nah, yuk kita sama-sama beribadah hari ini karena kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama kita dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Semua boleh lipat tangan, mata ditutup dimanapun kita berada. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sungguh suatu berkat anugerah yang luar biasa saat kami boleh beribadah memuji menyembah Tuhan. Meskipun kami anak-anak-Mu beribadah secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami persiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk kami beribadah memuji menyembah Tuhan, dan terkhusus untuk firman Tuhan, supaya dari pujian dan dari firman Tuhan Yesus benar-benar karya Tuhan luar biasa dalam hidup kami, membuat kami sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami siap beribadah, kami siap memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk semua yang di rumah, kita sama-sama berdiri. Nah, kita siapkan hati kita siapkan sungguh-sungguh karena kita percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita memujikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
memberikan berkat, maka hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya nggak sih? Iya. Iya, adik-adik juga yang ada di rumah. Kalau Yesus ada dalam kita wajib loh, harus loh menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi pujian ini. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Ya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, biar firman Tuhan itu ada terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini sebagai awal untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga lulusan lalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu.
sudah hadir di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah, kami mau memberikan semuanya buat Tuhan. Hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi lebih baik dan Tuhan disenangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat berjumpa bersama Kak Wiwin, Huta Barat. Tadi adik-adik sudah banyak memuji nama Tuhan bersama Kak Mayang, Kak Yuli, dan Kak Dwi Puji. Bagaimana? Sukacita? Masih sukacita? Masih semangat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Oke, adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih boleh melihat segala ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Kak Wiwin ingin nyanyi dulu. Kalau nanti adik-adik bisa, nanti adik-adik ikutin ya Kak Wiwin nyanyi. Oke? Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Nanti yang sudah bisa nyanyi keras ya. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, apa sih hari ini kok Kak Wiwin nyanyi ya? Meskipun berlepotan pakai gitarnya, tapi yang penting Kak Wiwin berusaha. Udah lama nggak main gitar, jadi agak salah. Oke ya adik-adik ya. Baiklah, saat ini Kak Wiwin mau bercerita tentang seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Tetapi rasul itu sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang rasul yang begitu jahat. Siapakah dia? Ada yang tahu? Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Ada yang tahu? Ya. Inisialnya adalah S, adik-adik. Ada yang tahu? Saul? Bukan. Siapa lagi? Kalau Saul adalah raja. Ini ada di Perjanjian Baru yang menulis banyak kitab suratan, adik-adik. Ayo, siapa? Ya, adik-adik, kakak kasih tahu ya. Dia adalah Rasul Paulus. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita lebih lanjut, kita buka dulu Alkitab kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Adik-adik, ya puji nama Tuhan ya. Hari ini, bulan ini kita diberi tema yaitu bertobat. Ya adik-adik, bagaimana dengan contoh di dalam tokoh di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Sebelum menjadi Rasul Paulus, namanya adalah Saulus. Nah, adik-adik, Saulus ini dia adalah
murid dari Gamaliel. Siapa Gamaliel itu adik-adik? Gamaliel itu adalah seorang guru yang terkenal di golongan orang-orang Farisi dan Saduki. Dia orang yang pintar. Dan Saulus adalah salah satu muridnya yang sangat disayanginya. Dan tahu adik-adik, Saulus adalah salah satu orang yang ikut merajam. Siapa? Orang martir pertama? Stefanus. Betul adik-adik. Di mana Saulus ini dia ikut ambil andil dalam kematian Stefanus. Nah, tapi Kak Wiwin gak akan bercerita tentang Stefanus, Kak Wiwin akan bercerita tentang pertobatan Saulus. Pada waktu itu adik-adik, Saulus itu memiliki hati yang berkobar-kobar. Dia sangat membenci dengan orang Kristen. Nah adik-adik, bagaimana? Kok dia sangat membenci orang Kristen adik-adik? Ya, dia tidak suka ada orang memuji Tuhan. Dia ingin melenyapkan murid-murid Tuhan. Nah, pada waktu itu dia meminta surat kuasa di mana dia akan pergi di suatu tempat, yaitu perjalanan menuju ke Damsyik, adik-adik, untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk nanti disiksa, dimasukkan penjara. Pokoknya dia gak suka adik-adik. Betapa jahatnya dia adik-adik. Siapa? Rasul. Sebelum jadi rasul, yaitu Saulus adik-adik. Nah, namun adik-adik, ketika Saulus ini sampai di tengah jalan adik-adik, dia bersama dengan teman-temannya. Saulus ini kemudian tiba-tiba dia melihat ada cahaya yang sangat menyilaukan mata adik-adik. Nah, kira-kira itu adik-adik seperti ini. Kalau adik-adik pada waktu siang hari menatap sinar matahari dengan mata telanjang, adik-adik lihat. Coba, silau nggak adik-adik? Iya, silau adik-adik. Nah, akibat dari sinar itu adik-adik, apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus sampai dia menjadi buta adik-adik. Nah, ketika dia melihat ada cahaya yang dari langit, dia berkata, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus akhirnya kaget dia adik-adik. Apalagi teman-temannya. Oh, ada suara. Siapa itu? Bingung adik-adik. Karena tidak ada wujudnya. Kemudian jawab Saulus apa adik-adik? Ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kemudian katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ternyata suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Bagaimana? Nah, kita saksikan ya gambarnya ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu Saulus rebah karena silau dan dia pun termangu-mangu bersama teman-temannya, termangu-mangu. Karena apa? Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Kemudian Saulus bangkit berdiri, lalu dia berusaha membuka matanya, tetapi apa yang dia rasakan adik-adik? Dia mengucuk-ngucuk matanya, aduh, kok aku nggak bisa lihat ya? Kok gelap ya? Padahal matanya udah dibuka. Kok aku nggak bisa melihat ya? Kok gelap sekali ya? Adik-adik. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata adik-adik,
Saulus menjadi buta. Berapa lama Saulus buta? Ya, betul, pintar adik-adik semuanya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Pasti dalam hatinya Saulus sedih adik-adik ya. Dia sedih pastinya. Karena apa? Dia yang biasanya bisa kemana-mana, tidak dituntun. Sekarang Saulus harus berjalannya meraba-raba. Aduh, aku mau gimana nih? Aku di mana ini? Kalau mau keluar nggak bisa. Pokoknya semuanya kelihatan gelap. Nah, adik-adik, akhirnya Saulus pun dia sampai tidak makan dan tidak minum adik-adik. Karena dia mungkin kalau orang adik-adik sekarang stres. Sampai nggak makan, nggak minum. Aduh, aku jadi nggak bisa melihat. Bingung. Nah, kemudian adik-adik, pada waktu itu di Damsyik, nah kita lihat ya gambarnya bersama-sama ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Nah adik-adik, ini ada gambarnya nih. Ini masih ada adik-adik jalan lurus ini ya. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ananias sebetulnya nggak mau. Karena dia udah tahu betapa jahatnya Saulus adik-adik. Dia bilang, aku tahu Tuhan. Dia tuh orang jahat. Kemudian apa? Karena Tuhan yang mengutus Ananias, maka Ananias mau berangkat. Ananias menjawab, apa katanya ketika diutus Tuhan untuk menjumpai Saulus? Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu. Di mana? Di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap siapa? Semua orang yang memanggil namamu, nama Yesus. Tetapi Tuhan bilang apa? Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Tuhan bilang seperti itu. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah adik-adik, singkat cerita, Ananias akhirnya pergi menemui Saulus. Dan kemudian dia membaptis Saulus. Nah, adik-adik, di sini kakak mau memberikan arti, yaitu Saulus. Arti kata Saulus itu adalah yang diinginkan atau yang didoakan. Dia dari bahasa Ibrani. Tetapi ketika Saulus sudah bertobat dan dia mengenal Tuhan Yesus, namanya menjadi Paulus. Tahu nggak adik-adik artinya Paulus itu apa? Ya, Paulus artinya kecil atau rendah. Apa artinya itu adik-adik ya? Maksudnya adalah di sini. Ketika Paulus itu sebelum bertobat, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia orang yang pintar adik-adik. Dia memiliki keberanian sehingga dia mau menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau menjarakan. Tapi ketika dia sudah bertobat, Paulus ini bahkan mendapatkan ancaman untuk dilenyapkan adik-adik di muka bumi.
Nah, setelah Paulus bertobat, dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa sampai dia dipatok ular. Sudah berapa kali dia harus menemui maut. Kapalnya karam. Dan banyak hal adik-adik yang sangat mengancam nyawa Paulus adik-adik. Nah, begitu rendahnya dia karena dia mengikut Yesus. Tetapi apa adik-adik? Itulah ya, kita sebagai anak-anak Starkid pengikut Tuhan Yesus, adik-adik setelah bertobat, mengenal Tuhan Yesus, kita harus mau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat, kakak mau memberikan beberapa gambar di sini. Coba perhatikan ya di sini. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nih, ada banyak gambar-gambarnya di sini. Coba adik-adik bisa lihat di situ. Ada gambar di mana kakaknya nakalin adiknya, ya. Kemudian ada yang mencuri uang di kantong celana, ya. Terus ada gambar yang membantu mama menyapu, ngepel, atau ada yang berebut mainan dengan adik atau kakaknya, atau suka mengejek. Nah, adik-adik, coba nanti adik-adik lihat di situ ya. Di gambar itu mana coba? Di manakah yang sudah adik-adik hilangkan? Misalnya suka ngambek, kemudian masih suka berantem sama adik, gitu ya? Gitu. Kemudian nanti adik-adik bisa tulis di situ. Kalau adik-adik dalam 1 minggu ini untuk kegiatan ya adik-adik, untuk evaluasi. Misalnya hari Senin malas berdoa. Kemudian yang di sini sudah rajin berdoa. Nah, disuruh mama marah-marah misalnya. Kemudian sudah nurut sama mama. Nah, itu adik-adik. Coba adik-adik tulis di buku ya. Kalau yang sudah besar, adik-adik bisa ditulis di buku. Kemudian mana hal-hal apa yang masih sering kita lakukan adik-adik, ya. Jadi kita mau koreksi, kita mau mengevaluasi supaya kita lebih lagi menjadi anak Tuhan, anak-anak Starkid yang is the best, gitu ya adik-adik. Jadi kita ada contoh hari ini yaitu Rasul Paulus. Dia setelah bertobat menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan dia membuat kitab suratan yang paling banyak di kitab Perjanjian Baru. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa ayat hafalan kita pada kesempatan hari ini yaitu pada kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Apa bunyinya? Yuk kita buka bareng-bareng dulu. Kita buka dulu 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. 2 Korintus perjanjian lama atau baru? Karena kalau lama nggak ke gereja, adik-adik suka lupa deh. Dah ketemu? Ya. Dalam kitab perjanjian baru 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Terus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bisa adik-adik? Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah mendatang. Baiklah adik-adik, kita mau tutup ibadah Starkid hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Dan tirukan kami berdoa ya. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mati buat kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa dari hari ke hari kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami bertobat dari hal-hal yang tidak baik karena kami sudah mengenal Tuhan. Kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami semakin menurut kepada mama papa, terlebih kepada Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami dari hari ke hari semakin diperbaharui kehidupan kami, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak Starkid di tempat ini Tuhan, di GES gereja kita ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberkati kami, memberikan kesehatan dan kebaikan-Mu masih tetap kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kemana-mana